Film ini menceritakan kisah sebuah keluarga yang bisa dibilang miskin dan berantakan. Mereka berusaha bertahan hidup dan bekerja. Namun, tentu saja beban berat ada di pundak sang kepala keluarga. Dan yang lebih membangunkan lagi, ternyata sang ibu ketika rumah sepi dia malah bermain dengan kekasih dari anaknya itu sendiri. Hingga terjadi masalah. Ya, film dengan judul Kanastra Suja yang dirilis pada tahun 2016 yang lalu akan menceritakan kisah mereka. Jadi ada sebuah keluarga menengah ke bawah yang tinggal di pinggiran. Ya, kepala keluarga dari keluarga ini bernama Batista. Seorang pecandu alkohol yang berjuang untuk mengurangi apa yang ia kerjakan dan menjadi pribadi yang lebih baik. Bahkan dia mengikuti rehabilitasi bersama orang-orang yang lain. Batista memiliki keluarga yang utuh, istri yang setia, 2 orang anak perempuan dan 1 orang anak laki-laki bernama Pedro. Sayang, di usianya udah dewasa, Pedro tidak memiliki kegiatan yang jelas. Kerjaannya hanya nongkrong dan terkadang main bola bersama teman-temannya. Salah satunya adalah Tatu. Ya, Tatu ini adalah kekasih dari anak perempuannya Batista yang bernama Emilia. Batista ini selain tidak memiliki pekerjaan, dia lebih suka marah-marah sama keluarganya. Entah mungkin karena pengaruh alkohol. Dan istrinya yang bernama Maria sangat sayang dan setia padanya. Beruntung banget, Batista punya istri seperti dia. Selain Emilia, mereka juga punya anak perempuan satu lagi bernama Rita. Dia mengalami autis. Jadi apa-apa harus dibantu oleh ibunya atau saudaranya. Tabungan mereka makin lama makin menipis. Jadi mereka harus putar otak untuk mendapatkan uang. Maria memotong rambut panjangnya lalu menjualnya ke salon. Sementara Batista dan Pedro beruntung kala itu mendapatkan pekerjaan menjadi pelayan tamu di sebuah hotel. Sementara mereka berdua bekerja, Maria di rumah sendirian bersama anaknya, Rita. Dia sadar dirinya udah tua, namun dia tidak ingin menyerah begitu saja. Dia berolahraga dan sesekali membeli semacam obat yang bisa mengancangkan tubuh. Dia mendapatkan itu dari Tatu. Tapi ternyata Maria tidak hanya menginginkan itu. Dia malah adu mekanik sama Tatu. Parah sih ini. Sementara Batista dan Pedro mengalami masalah juga. Mereka dituduh mencuri HP tamu. Namun mereka tidak tahu menahu. Mereka tidak merasa mengambilnya. Batista juga menaruh curiga pada Pedro dan terjadi cekcok di antara mereka. Semenjak itu Pedro dipecat. Batista masih bekerja. Batista diperlihatkan CCTV kalau dia masuk ke dalam mobil milik tamu. Namun Batista masih mengatakan kalau dia tidak mencuri HP itu. Dia hanya mengantarkan mobil itu ke parkiran. Tapi atasannya memecatnya. Sementara Batista kesusahan, Maria di rumah lagi-lagi bermain dengan Tatu. Supaya tidak ada gangguan, dia mengikat Rita lalu mereka lanjut permantapan. Makin kesini, keluarga mereka makin berantakan. Pedro bahkan kabur dari rumah karena tidak akur dengan sang ayah. Namun, dia butuh pekerjaan. Jadi dia mendatangi Tatu dan meminta dicarikan kerjaan. Ya, pada akhirnya Pedro diberikan pekerjaan yang sama dengan Tatu, menjadi kupu-kupu siang dan melayani para bapak-bapak pecinta rudal. Tapi sayangnya, Pedro berulah dan tidak bisa melayaninya. Akhirnya, pelanggan tidak puas dan Pedro dipecat lagi. Sementara itu Maria menemukan sebuah alat tes kehamilan di kamar mandi dan bertanya pada Emilia, milik siapa ini? Ya, ternyata Emilia jujur kalau dia telah mengandung. Tentu saja, pasti dengan Tatu. Ibunya merasa sangat terpukul. Bagaimana ini bisa terjadi? Padahal dia yang sering main sama Tatu, tapi kenapa anaknya yang bunting? Tentu saja kabar ini mengundang amarah Batista. Padahal Maria memberitahukan ini secara perlahan-lahan. Namun Batista gampang meledak. Emilia akan mengurusi anak ini. Dia akan merawatnya. Kalau perlu, dia akan pindah dari rumah itu jika tidak ada yang mau menerimanya di sini. Kejadian itu memang membuat mereka semua jadi terpukul. Hidup mereka kacau, keluarga berantakan, tabungan tidak ada. Apa yang harus mereka lakukan? Namun, mereka masih percaya pada Tuhan. Mereka masih diberikan kesehatan dan keluarga yang utuh. Mereka masih bisa berjuang mencari penghasilan. Hingga beberapa bulan kemudian Emilia melahirkan bayi laki-laki yang ganteng. Meski lahir tanpa ayah, namun keluarga mereka ada di sana. Pada akhirnya mereka berbahagia, mengundang para sahabat dan kerabat untuk bernyanyi merayakan kebahagiaan meski hanya kecil. Ya, itulah tadi alur cerita film Kanastra Suja. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like dan sampai jumpa lagi.